hati ya. Mas kesini mau nyuruh aku pulang ya. Kalau emang iya, maaf aku nggak bisa Mas. Aku nggak bisa pulang ke tempat yang penuh kemusuhan, kesalahan, penderitaan kayak gitu. Aku nggak bisa Mas, aku nggak sanggup. Walaupun aku cinta sama Mas Dimas, untuk pulang ke sana aku nggak bisa Mas. Aisyah, ternyata meski Dimas sudah menyakiti hati kamu begitu dalam, tapi kamu masih aja mencintai dia. Kamu masih ingat sama dia. Sementara aku yang sangat mencintai kamu, Aisyah. Tapi aku yakin gak pernah sedikit pun kamu akan mengingatku. Aisyah, lo mau pulang atau enggak? Gak masalah. Gue cuma minta jangan menjauh lagi dari gue. Please, gue mohon. Ya, seperti tadi yang gue bilang, gue akan membantu lo menemukan kembali anak lo dan membawa kembali kedudukan. Makasih Mas, makasih. Semua tak Kepala aku pusing. Pusing? Lo harus istirahat. Ayo gue antar. melihatmu. Apa kamu bilang Bianca kembali ke rumah kamu? Iya. Kok bisa? Ya kan buronan. Itu dia Pak Herman. Saya juga nggak ngerti dan nggak tahu gimana kejadian yang sebenarnya. Tapi yang pasti semua kasus soal Bianca itu udah selesai, udah clear Pak. Dan statusnya si Bianca itu juga udah bukan buronan lagi. Ini ya Pak, rasa-rasanya Bianca itu manfaatin anak saya deh. Dia manfaatin Dimas. Astaga. Maaf ya Pak Herman. Bianca itu jahatnya tuh udah keterlaluan sekali Pak. Jadi harapan Pak Herman untuk membuat Bianca jadi tobat, sorry deh Pak. Kalau menurut saya itu cuma harapan Pak Herman, harapan yang kosong. Gak akan mungkin terjadi. Karena bukan apa-apa. Bianca itu, maaf ya, maaf banget. Sama banget seperti mamanya. Udah rusak sampai ke akar-akar. Tapi aku masih yakin bisa merubah dia. Aku nggak akan menyerah. Aku akan manfaatkan sifat matre dia untuk dekat dengan aku nanti. Please deh Pak Herman. Itu sih menurut saya impian kosong. Halo, Pak pengacara. Saya mau bicara sama Anda. Kita bisa ketemuan. Oke. Baik, baik.
Bikin repot aja ini anak. Jadi ribet kan kalau saya harus ngantar kamu ke dokter. Kamu itu kenapa sih? Belum pernah aku nemu bayi serewel kamu. Gimana Mas Dimas? Jadi lebih tenang kan perasaan kalau menghirup udara segar? Terima kasih ya dok. Saya mau beli minum, sekalian saya beliin buat Mas Dimas ya. Jangan repotin dok. Nggak apa-apa, nggak sama sekali kok. Sebentar ya. Dok, jangan dingin. Ya. Usahain aja. Saya boleh beli air mineral? Boleh, berapa? Satu ya. Bu, air mineralnya dong. Cepetan. Ini bayinya rewel aja. Bentar. Kasih ya. Nek, maaf ini kenapa ya? Kok bayinya nangis terus? Aduh, aku jawab apa ya? Jangan-jangan kalau salah jawab malah bikin orang curiga. Saya juga nggak tahu. Ini anak dari lahir nangis terus. Kalau dengar tangisannya sih, seperti dia sakit, Nek. Kebetulan saya Natasha, saya dokter. Kalau Nenek mau, di dekat sini ada klinik. Biar saya bawa ya, biar saya coba periksa. Iya dok, terima kasih. Ya udah kalau gitu, ayo Nek. Iya. Sini Nek. Dek, jangan nangis ya, Dek. Siapa? Iya Mas Dimas, jadi waktu tadi saya beli air, ketemu sama nenek sama adik bayi. Tapi adik bayinya nangis terus. Kalau saya perhatiin, sepertinya sakit. Jadi saya mau minta maaf ya, sepertinya acara jalan-jalannya kita tunda dulu. Supaya saya bisa bawa dia untuk diperiksa. Nggak apa-apa. Udah, ayo Nek. Bayi ini melihatnya menangis. Kenapa hati aku rasanya ikut sedih ya? Nek, ini bayinya udah saya kasih obat. Tapi saya juga nggak tahu kenapa dia masih nangis sampai sekarang. Tapi kalau saya boleh saran, jangan dikasih jamu lagi ya, Nek. Kasian, bayi ini kan baru lahir. Maaf dok, saya nggak tahu. Saya kasih jamu karena saya terbiasa dengan obat-obatan tradisional. Kalau saya boleh tahu, kenapa bayi ini sama nenek ya? Emangnya ibunya di mana? Ibunya terpaksa kerja di kota, maklum. Kita ini kan orang susah, kalau nggak kerja ya nggak bisa makan dok. Gitu ya. Nih, bayinya boleh saya gendong? Silahkan pak. Mas Dimas kenapa kelihatan sedih saat liatin bayi itu?
Apa dia teringat sama anaknya? Kan kemarin dia cerita, istrinya yang pergi sama laki-laki lain itu pasti sudah melahirkan. Karena perutnya sudah mengecil lagi. Syukurlah bayinya udah berhenti nangis. Pasti ini karena obat manjur. Makanya si bayi berhenti nangis. Mana susunya dokter? Ya. Mas Dimas, bayinya biar minum susu dulu ya. Biar saya yang kasih, Dok. Ya Allah, perasaan apa ini? Kenapa memeluk bayi ini? Rasanya hatiku hangat. Bahkan rasanya seperti nggak ingin melepasnya lagi. Nek, saya rasa sebaiknya adik bayinya biar di sini dulu ya malam ini. Karena kalau saya lihat kondisinya, sepertinya dia masih perlu saya tangani. Jadi biar bisa saya kontrol, ya. Daripada repot-repot, mending iya-iyain aja kali ya. Lagian kan di sini ada suster yang jaga. Jadi aku nggak perlu begadang. Aduh, gimana ya? Tapi gimana nanti biayanya? Nenek nggak usah khawatir. Kalau soal biaya, kalau memang nenek nggak mampu untuk bayar, biar saya aja yang tanggung biayanya. Aduh, terima kasih sekali dok. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Wajah Mas Dimas, kenapa sekarang terlihat berseri-seri? Dari kemarin, dia nggak pernah terlihat sebahagia dan senyaman ini. Sepi banget ya rumah. Tadi di depan mobil Setia juga belum ada. Berarti si Setia belum pulang dong. Kemana ya Setia ya? Tadi kenapa ya? Habis dibisikin sama Bianca, terus dia main pergi buru-buru aja. Dan sampai sekarang belum balik-balik juga. Kemana ya dia? Telepon aja kali ya. Alhamdulillah, akhirnya Aisyah bisa tidur pulas. Ini pasti pengaruh obat yang diberikan dokter tadi. Syukurlah, Bu. Kasihan dia, beberapa hari ini nggak bisa tidur. Tidur sebentar terbangun, teriak-teriak panggil-panggil anaknya. Maaf ya, Bu. Yes, Mom. Setia, kamu tuh di mana sih sekarang? Hah? Tadi kamu habis dibisikin sama si Bianca, terus kamu main pergi-pergi gitu aja. Sampai sekarang belum balik-balik juga ke rumah. Kemana kamu? Apa gue kasih tahu Mama soal Aisyah? Enggak. Mendingan Mama gak usah tahu soal ini. Ntar heboh lagi. Setia, kamu denger gak sih suara Mama? Kedengeran kan suara Mama, kok kamu diam aja? Jawab dong. Mam, aku lagi di tempat teman lagi ngobrol. Gak enak kalau terima telepon. Nanti setia telepon lagi ya. Bye. Setia, kamu jangan Halo? Ini si Setia kok jadi gitu sih? Main dimati-matiin aja handphonenya.
Dimas kayaknya udah lelah. Kalau Mas Dimas capek, saya aja yang jaga bayinya ya. Nggak apa-apa dok, biar saya aja. Terima kasih. Aku nggak nyangka, ternyata Mas Dimas ini sangat kebapaan dan sayang sekali sama anak kecil. Dia ini betul-betul suami idaman. Aduh, syukurlah aku sekarang udah nggak ngurusin bayi itu lagi, bisa santai. Iya, halo. Iya, Bude. Jadi gimana? Bude jadi bawa dia ke dokter? Udah, ini juga udah lagi di dokter. Tapi disuruh nginep karena anak kamu sakit. Ih, Bude ngapain sih? Pakai segala nginep-nginep gitu. Udah deh, Bude, mendingan pulang deh. Gak usah pakai nginep segala. Bude kan tinggal minta obat, terus nanti rawat sendiri di rumah. Aku nggak mau nanti ada orang curiga, terus nyelidikin kita. Aduh, nggak mau deh, Bude. Kamu itu, jangan ngeribetin Bude lagi. Bude itu pusing kalau kamu ganti-ganti rencana gitu. Udah, Bude gini aja deh. Mendingan Bude balikin lagi deh ke Jakarta. Apa? Balik ke Jakarta? Iya, Bude. Aku sama Mas Karto mau pindah ke tempat lain. Di mana orang-orang tuh nggak tahu aku sama Mas Karto. Jadi aman. Ya udah kalau gitu, Bude ambil dulu bayinya ya.